Tahukah kamu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi angka perokok tinggi di dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Merokok merupakan faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM. Data menunjukkan dari setiap tahun terdapat 15 juta orang meninggal dan 7,2 juta diantaranya meninggal karena konsumsi tembakau. Dan 70% diantaranya berada di negara berkembang seperti Indonesia. Hai, saya Dr. Rama Wintara. Saya akan memandu Anda dalam upaya berhenti merokok. Sesuai dengan program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengapa kita harus berhenti merokok? Prevalensi usia perokok pada remaja usia 10-18 tahun makin meningkat dari tahun ke tahun. 7,2% pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 9,1% pada tahun 2018. Tentu ini bukan merupakan hal yang baik bagi individu dan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan dampak negatif merokok bagi kesehatan. Beberapa penyakit yang faktor risikonya adalah merokok diantaranya adalah penyakit jantung seperti hipertensi, stroke, dan penyakit jantung koroner. Kemudian penyakit pernafasan, bisa PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis dan asma, diabetes, dan penyakit keganasan seperti kanker. Saya tidak akan menakut-nakuti Anda dengan mengatakan bahwa jangan merokok. Merokok membunuhmu, karena pasti akan dijawab dengan mekanisme pembelaan ego seperti semua orang juga pasti akan mati. Tuh tetangga saya masih muda, sehat, rajin olahraga, tidak merokok. Tuh meninggal duluan. Saya hanya akan memberikan gambaran apa saja yang akan terjadi apabila Anda di kemudian hari didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit-penyakit yang saya sebutkan di awal karena akibat dari merokok dalam jangka waktu yang panjang. Bila seandainya suatu saat nanti Anda terkena penyakit jantung seperti hipertensi, stroke, dan penyakit jantung koroner, dan dokter mengatakan penyakit itu karena Anda merokok dalam jangka waktu yang panjang, maka selamat, Anda harus mengkonsumsi obat setiap hari, kontrol rutin, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sewaktu-waktu. Ya, banyak kasusnya di puskesmas-puskesmas di Indonesia. Jadi penderita harus datang kontrol rutin, mengambil obat untuk 1 bulan atau 2 minggu, lalu diminum setiap hari, begitu terus, dan seterusnya. Dan bersiap-siap apabila tidak terkontrol, Anda bisa terkena stroke atau penyakit jantung koroner secara tiba-tiba yang membuat Anda merasakan lumpuh sebagian anggota tubuh atau nyeri sesak di dada seperti tertimpa benda berat yang tembus sampai ke punggung ataupun lengan. Begitu juga sama halnya ketika suatu saat Anda mengalami diabetes atau penyakit pernapasan seperti PPOK, penyakit paru obstruksi kronis yang membuat Anda merasa sesak akibat dari merokok yang membuat paru kehilangan fungsinya secara sempurna untuk pertukaran udara. Apabila sudah seperti itu, Anda harus rutin kontrol dan rutin untuk mengambil obat, minum obat setiap hari, seterusnya dan seterusnya. Seperti itulah kenyataan yang terjadi di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau fasilitas rujukan seperti rumah sakit. Tentu Anda tidak mau kan direpotkan untuk kontrol dan mengambil obat dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, dampak merokok bagi lingkungan sekitar dan orang-orang yang kita cintai. Bukan hanya diri sendiri, orang di sekitar kita juga dapat terdampak. Data WHO tahun 2009 menunjukkan bahwa angka kematian akibat asap rokok orang lain atau AROL pada usia rentan, yaitu anak sekitar 31% dan pada wanita sebanyak 64%. Bayangkan, Anda yang merokok, tapi orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang Anda cintai, itu terkena dampaknya. Yang sering terjadi akhir-akhir ini di masyarakat adalah banyak terjadi radang paru pada anak atau bayi akibat dari orang tua yang merokok, atau orang tua yang menggendong anak atau bayinya sehabis merokok, karena zat-zat berbahaya dalam rokok itu menempel pada baju, selain itu pada tubuh, badan, ataupun rambut. Begitu juga pada orang lain di luar keluarga yang ingin menggendong bayi atau anak setelah merokok, itu juga dapat membuat bayi terinfeksi radang paru. Kasus ini sempat viral karena ada dokter anak yang concern banget untuk edukasi ke orang tua dan khalayak luas untuk mengurangi perilaku seperti itu. Yang ketiga, dampak merokok bagi finansial. Pernahkah kamu mendengar ungkapan atau obrolan topik seputar seperti ini? Kalau sudah adiktif atau kecanduan, lebih baik membeli rokok daripada membeli sebungkus nasi. Bayangkan, fenomena ini terjadi pada golongan masyarakat kelas menengah ke bawah ataupun yang kurang mampu. Hal ini tentu saja sangat miris, karena rokok bukan merupakan kebutuhan primer seperti sandang pangan papan. Tanpa rokok kita masih bisa hidup gitu di zaman sekarang. Dalam kondisi yang kekurangan, membeli rokok dibandingkan membeli kebutuhan primer itu merupakan bukan hal yang bijak lah.
karena hanya akan menimbulkan masalah baru akibat finansial dan akibat gangguan emosi ketika sudah adiktif dan tidak dapat membeli lagi. Sebagai langkah awal untuk dapat terbebas dari kebiasaan merokok, ketika kita punya keinginan untuk merokok dan membeli rokok itu sendiri, ada baiknya uangnya digunakan untuk berinvestasi, menabung, entah itu reksadana, deposito, emas, kripto mungkin, dan instrumen investasi lainnya. Sepertinya dalam jangka waktu yang panjang itu akan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi hidup kita dibandingkan harus membeli rokok. Ya, itulah beberapa alasan mengapa kita harus berhenti merokok. Menonton sampai detik ini menunjukkan Anda sudah mulai ada keinginan untuk berhenti merokok. Baik, saya masih bisa membantu Anda ke depannya. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi tentang apa saja manfaat upaya berhenti merokok.